bersama Pastor Stephen beserta orang tua kami akan memuji Tuhan walaupun keadaan sedang tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Sahabat-sahabat JTH Ministry dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menemani Anda kurang lebih sekitar 10 menit untuk kita sharingkan firman Tuhan sebagai bekal kita untuk kita memulai hari ini. Hari ini saya akan ambil di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sebelum saya bacakan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa kami masih boleh punya nafas kehidupan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika Engkau berikan hari ini pada kami, itu ada harapan dan ada satu hal yang harus kami kerjakan untuk menyikapi hari ini menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Terima kasih Bapak, ajar kepada kami untuk terus kami mengucap syukur atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami serahkan hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita beraktivitas, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saya sharingkan kepada Anda. Bahwa berkaitan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kemungkinan sekali bahwa kita lebih banyak WFH yang bekerja di kantor,
lebih banyak WFH daripada WFO. Dan mungkin juga sebagian dari kita sudah dalam kondisi yang katakanlah pernah sakit, pernah terpapar, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Atau juga saudara-saudara yang belum pernah terpapar, yakin bahwa itu Tuhan menyertai Anda, menyertai kita, dan kita tidak sampai terpapar. Tapi itu bukan berarti kita harus bersombong diri, tapi kita tetap harus mengucap syukur. Kemudian ada juga mereka yang justru malah mengalami banyak kedukaan pada kondisi seperti sekarang ini, karena harus ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Ya, ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi seperti ini. Lalu kita juga mendengar beberapa ada yang sampai susah mencari rumah sakit, ya, susah mencari oksigen. Di beberapa tempat, ada juga dalam satu daerah itu semuanya terpapar COVID. Kita semua makhluk di kolong langit ini menghadapi musibah yang sama. Bisa jadi itu karena ada kesalahan kita sendiri. Tetapi bisa juga adalah karena Tuhan izinkan. Ingat ya, Tuhan izinkan kita melewati kondisi seperti ini, melalui kondisi seperti ini, bersama-sama dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika itu terjadi, masing-masing pribadi kita itu mendapatkan pencobaan yang berbeda-beda. Dan cara kita menyikapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu juga berbeda-beda. Ya, tetapi ingat bahwa itu bukan semata-mata karena kehendak Tuhan, tetapi ada rencana Tuhan di balik semua pencobaan itu. Baik, coba saya bacakan ayatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sepertinya ayat ini aneh. Bagaimana mungkin kita disuruh, diperintahkan di dalam firman Tuhan ini untuk tetap berbahagia ketika kita ada dalam pencobaan? Bagaimana mungkin ketika pencobaan itu terjadi, kita kehilangan pekerjaan misalkan, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita melihat kondisi yang begitu carut-marut di luar sana, hati kita juga menjadi sedih, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tiba-tiba menjadi stres karena begitu banyak berita-berita negatif yang kita dengar. Ya, tapi di sini malah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudaraku, bersyukur untuk menghadapi pencobaan ini memang tidaklah mudah. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tetap diminta untuk bertahan jika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi. Pasti kita mampu, dan ketika kita bertahan dalam pencobaan itu, berarti kita tahan uji. Lalu kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita imani itu tidak mudah, benar bahwa itu tidak mudah. Tetapi kenapa kita tidak menganggap bahwa ketika kondisi ini terjadi begitu sangat dahsyat mengenai siapapun kita, justru ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk lebih dekat lagi pada Tuhan.
Betapa kita juga sudah merasa bahwa hari ini kita mendengar si A dipanggil, besok B, besok C. Setiap hari ceritanya seperti itu. Lalu kemudian juga ada berita bahwa si D terpapar, si E terpapar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hampir semua kita mengetahui, hampir semua kita mendengar, hampir semua mata kita melihat kondisi seperti itu, telinga kita pun mendengar. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi. Dan itu berlaku untuk masing-masing kita, masing-masing pribadi. Karena Tuhan mau kita bisa melewati kondisi ini bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Karena dialah yang memberi kekuatan kepada kita, karena dialah yang memberikan kemampuan kepada kita, karena dialah yang menopang kita, yang tidak akan membuat kita jatuh, yang tidak akan membuat kita terantuk batu dan kemudian kita terkapar. Tidak. Siapapun Anda, bersyukurlah. Kondisi apapun, kita sama. Masing-masing kita menerima dan menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Dan masing-masing kita akan menerima mahkota. Masing-masing kita diminta untuk berbahagia, diminta untuk bersyukur dengan pencobaan itu. Luar biasa kalau kita lalui itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bisa lalui itu masanya bersama dengan Tuhan Yesus. Pada ketika itu kita akan merasa, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupku sampai aku bisa menghadapi pencobaan ini. Sampai Engkau berikan aku kemampuan untuk aku melewati pencobaan ini. Bukan karena kekuatanku, tapi karena Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kesedihan ini bukan kesedihan pribadi, kesedihan semuanya. Kalau kita mau secara keseluruhan, itu kita kesedihan manusia, yang namanya manusia di kolong langit ini. Kalau kita perkecil lagi, kesedihan bangsa kita lebih perkecil lagi, kesedihan di kota di mana kita tinggal. Dan kalau kita perkecil lagi, itu adalah kesedihan kita karena pencobaan yang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang, jangan sedih, berbahagialah. Yang diajarkan dunia dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu beda. Yang diajarkan dunia dengan yang diajarkan oleh surga berbeda dan bertolak belakang. Dunia pasti akan lebih meraung-raung dengan kondisi seperti ini. Tetapi lihat, anak-anak Tuhan dan orang-orang yang dipercaya malah diminta berbahagialah ketika engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan membuatmu tahan uji. Dan engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Apa yang kita cari, saudara-saudara? Dunia tidak akan pernah habis menawarkan kemewahan, menawarkan iming-iming, menawarkan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan kita. Dan itu memang yang dimaui. Tetapi mari kita renungkan dan kita ambil kesempatan ini. Ketika kita semuanya disuruh tinggal di rumah karena peraturan pemerintah. Ketika kantor-kantor semuanya ditutup dan semuanya WFH.
adalah kesempatan bagi kita untuk terus berkomunikasi, baik itu dengan orang-orang di dalam rumah yang kita kasihi. Kita bisa membangun mesbah di situ, sehingga kemudian kita ada hubungan yang rutin. Ada waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat buat kita. Jangan pernah takut. Pencobaan apapun, berbagai-bagai pencobaan apapun, kita selalu ingat bahwa selalu ada masa berlakunya. Tinggal bagaimana ketika kita menghadapi itu, kita tetap kuat, kita tetap bertekun, dan kita tetap minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita menghadapi semua pencobaan itu. Semangat saudara-saudaraku, jangan pernah takut. Janji firman Tuhan itu berlaku untuk kita. Kita hidup karena janji firman Tuhan. Bukan kita yang berjanji sama Tuhan, tapi kita hidup karena firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Jangan pernah takut. Selama datang pencobaan, aku tahu aku kuat menghadapi pencobaan. Aku tahu bahwa aku akan diteguhkan dalam pencobaan itu. Karena aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan bahkan yang tidak pernah kupikirkan. Dan aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, semua pencobaan yang diizinkan terjadi akan membuatku semakin tahan uji dan semakin dekat untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Itu bunyi firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama mendukung. Kita sama-sama berdoa, bukan hanya untuk kita bisa melalui pencobaan, melalui badai ini, melewati semuanya itu. Bukan cuma itu, tetapi kita dimampukan untuk berjalan mengatasi badai. Semakin kuat, semakin mendoakan, semakin mendukung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan setiap pencobaan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami tahu bahwa kami tak akan pernah mampu melakukan dan menghadapi badai itu. Tetapi kami juga sungguh sangat percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu yang sanggup membawa kami untuk melewati badai. Maka ajar pada kami untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan buat kami terus untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu kehidupan yang Engkau berikan kepada kami ini sesungguhnya adalah kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih tetap ada. Kalau sampai hari ini di tengah setiap pencobaan itu kami masih tetap bertahan. Ajar pada kami Tuhan untuk terus kami merendahkan diri dan percaya. Kami akan sanggup melalui badai ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, tetaplah bertahan dalam badai. Berbahagialah dalam setiap pencobaan. Karena mahkota kehidupan akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara CTH Ministry. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Supaya orang lain pun mendapat diberkati juga lewat firman Tuhan ini. Untuk informasi berikutnya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.